Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Lampu jalan desa berkedip-kedip, menari-nari dalam irama yang tidak beraturan, seakan ikut merasakan duka yang menyelimuti desa Sukamaju. Suara jangkrik bersahutan, mengiringi isak tangis samar yang terdengar dari rumah panggung berdinding kayu. Di sana, di balik tirai jendela yang melambai ditiup angin, terbaring jasad Mbah Sukron, kakek yang selama ini menjadi satu-satunya keluarga Dimas. Dimas, seorang mahasiswa semester akhir dengan kemeja flanel yang lusuh dan rambut acak-acakan, berdiri mematung di ambang pintu. Pemandangan di depannya terasa seperti mimpi buruk. Puluhan warga berkumpul, wajah mereka pucat pasi, tatapan mereka dipenuhi rasa ngeri. Kematian Mbah Sukron, yang dikenal sebagai dukun terpandang dan tetua desa, bukanlah kematian biasa. Jasadnya ditemukan di tengah hutan angker, mata melotot lebar seolah melihat sesuatu yang tak terlukiskan, dan ekspresi ketakutan yang mengakar di wajahnya. "Dimas, nak, yang sabar ya," ucap Pak Karta, kepala desa yang berwibawa, sambil menepuk pundak Dimas. "Kami semua tahu Mbah Sukron orang baik, tapi, ini bukan perbuatan manusia." Dimas hanya terdiam, otaknya bekerja keras menolak kenyataan. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Baginya, semua itu hanyalah tahayul. Selama ini, Dimas selalu menganggap profesi kakeknya sebagai dukun, hanyalah cara untuk membantu warga dengan ramuan herbal atau nasihat bijak. Ia tak pernah melihat sisi gelap dari dunia klinik. Baginya, kematian Mbah Sukron pastilah ulah manusia, kasus kriminal biasa yang diselimuti bumbu-bumbu cerita mistis oleh warga desa yang terlalu percaya tahayul. Malam itu, setelah jasad Mbah Sukron selesai dimandikan dan dikafani, Dimas duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berhembus dingin, membawa serta aroma melati yang menusuk hidung. Ia menatap langit malam yang gelap, bintang-bintang seolah enggan menampakkan diri, mungkin karena malu melihat betapa gelapnya hati manusia. Dimas merasa kesepian. Mbah Sukron adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah kedua orang tuanya meninggal. Kakeknya memang jarang berbicara, tetapi kehadirannya selalu memberikan ketenangan. Kini, ketenangan itu telah direnggut paksa. Keesokan harinya, prosesi pemakaman berjalan hikmat. Warga mengantarkan jasad Mbah Sukron ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman keluarga yang dikelilingi pohon beringin tua. Dimas berdiri di samping liang lahat, tangan mengepal erat, bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian kakeknya. Ia takkan membiarkan orang-orang menyimpulkan bahwa Mbah Sukron meninggal karena diganggu oleh makhluk halus. Ia akan membuktikan bahwa ada tangan jahat yang merenggut nyawa kakeknya. Setelah pemakaman selesai, Dimas kembali ke rumah Mbah Sukron yang kini terasa begitu kosong. Ia mulai membereskan barang-barang kakeknya. Kamar Mbah Sukron terlihat seperti museum benda-benda antik, dipenuhi dengan ukiran kayu, guci tua, dan tumpukan buku yang tebal. Di sudut ruangan, sebuah meja kerja berantakan, di atasnya tergeletak botol-botol kaca berisi ramuan aneh, dan beberapa lembar kertas berisi tulisan tangan kakeknya yang sulit dibaca. Dimas mengambil salah satu kertas itu dan mencoba membacanya. Tulisannya rumit, penuh dengan simbol-simbol yang tak ia kenali. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Padahal, jendela dan pintu tertutup rapat. Ia menoleh ke arah lemari kayu tua yang terbuat dari jati.
Lemari itu terkunci. Dimas mencoba membukanya, tetapi kuncinya tidak ada. Ia mencoba menggeser lemari itu, tetapi lemari itu seolah menolak untuk bergerak. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan samar, seolah ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Mas, Lu, Ang. Suara itu terdengar parau, tercekik, dan penuh penderitaan. Dimas tersentak. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi, efek dari kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Dimas memutuskan untuk beristirahat. Ia merebahkan diri di tempat tidur, tetapi matanya tak bisa terpejam. Bisikan-bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Tolong aku, Dimas. Suara itu kini terdengar seperti suara Mbah Sukron. Dimas bergidik. Ia bangkit dan menyalakan lampu. Cahaya kuning yang redup menerangi ruangan, mengusir bayangan-bayangan yang menari-nari di sudut ruangan. Ia mengambil telepon genggamnya dan mencoba mencari tahu tentang kematian Mbah Sukron lebih jauh. Ia membuka berita lokal, tetapi yang ia temukan hanyalah laporan singkat tentang kematian tidak wajar, yang tidak menyebutkan detail apapun. Ia mencoba mencari di forum-forum desa, tetapi semua orang hanya berbicara tentang balas dendam arwah dan kutukan. Ia merasa frustrasi. Ia butuh bukti nyata, bukan cerita-cerita karangan. Tiba-tiba, ia teringat pada ucapan Pak Karta yang menyebutkan bahwa Mbah Sukron adalah dukun terpandang. Mungkin, jawabannya ada di dalam rumah ini. Mungkin, Mbah Sukron meninggalkan petunjuk. Dimas bangkit dari tempat tidur dan mulai mencari lagi. Ia memeriksa setiap sudut ruangan, setiap laci, setiap tumpukan buku. Di bawah ranjang, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang diukir dengan rumit. Kotak itu tidak terkunci. Dimas membukanya perlahan. Di dalamnya, ia menemukan buku mantra, jimat, dan sebuah keris yang terbungkus kain beludru hitam. Benda-benda itu terlihat sangat tua, seolah menyimpan cerita ribuan tahun. Saat Dimas menyentuh keris itu, ia merasakan sensasi yang luar biasa. Hawa dingin yang menusuk, seolah ada jutaan jarum yang menusuk kulitnya. Ia menarik tangannya, tetapi sensasi itu tidak hilang. Ia merasakan ada energi negatif yang kuat terpancar dari keris itu. Tiba-tiba, keris itu bergetar. Suara bisikan-bisikan aneh kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih banyak. Suara-suara itu saling tumpang tindih, seolah ada banyak jiwa yang berbicara secara bersamaan. Kembalikan dia. Lepaskan kami. Jangan sentuh. Dimas menjatuhkan kotak itu. Benda-benda di dalamnya berhamburan. Ia mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah halusinasi. Ia lelah, ia sedih, ia butuh istirahat. Ia memungut keris itu dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Ia menutup kotak itu, seolah-olah dengan menutup kotak itu, ia bisa mengunci semua kejadian aneh ini. Namun, ia tahu, teror ini baru saja dimulai. Malam itu, Dimas bermimpi buruk. Ia melihat Mbah Sukron terikat dengan rantai di sebuah ruangan gelap. Ruangan itu dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang menyeramkan. Bayangan-bayangan itu tertawa, suara tawa mereka menusuk telinga. Mbah Sukron berteriak minta tolong. Tolong aku, nak, mereka menyiksaku. Mereka akan datang. Lindungi dirimu. Dimas terbangun dengan keringat dingin. Napasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Semuanya normal, hanya saja jendela terbuka sedikit,
angin malam masuk dan menerbangkan beberapa lembar kertas dari meja. Dimas berdiri dan menutup jendela. Ia menoleh ke arah kotak kayu tua. Kotak itu seolah bersinar dalam kegelapan. Ia tahu, mimpi itu bukan hanya bunga tidur. Itu adalah sebuah peringatan. Sejak saat itu, setiap malam, Dimas mengalami mimpi buruk yang sama. Kakeknya, yang dulu begitu gagah, kini terlihat lemah dan tersiksa. Ia tahu, ada yang tidak beres. Ia tidak bisa lagi menampik kemungkinan bahwa ada sesuatu yang gaib di balik kematian kakeknya. Ketidakpercayaannya pada hal-hal mistis kini mulai runtuh, digantikan oleh ketakutan dan rasa penasaran yang mendalam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus menyelamatkan kakeknya, atau setidaknya, membalas dendam atas penderitaannya. Dimas kembali ke meja kerja Mbah Sukron. Ia menatap tumpukan buku tebal yang penuh dengan mantra dan jimat. Selama ini, ia selalu menganggapnya sebagai lelucon. Sekarang, ia sadar, benda-benda itu adalah kunci. Kunci untuk mengungkap kematian kakeknya. Kunci untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang membebani pikirannya. Ia mengambil salah satu buku mantra dan membukanya. Halaman pertama dipenuhi dengan tulisan tangan Mbah Sukron. Dimas mulai membacanya, berharap menemukan petunjuk yang bisa membawanya pada kebenaran. Ia tak tahu bahwa keputusannya ini akan membawanya pada sebuah perjalanan yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Pagi menjelang, mentari pagi menyinari jendela kamar, tetapi tidak mampu mengusir hawa dingin yang masih menggantung di udara. Dimas terbangun dengan kepala pening dan mata bengkak, sisa-sisa dari mimpi buruk yang mengerikan semalam. Pemandangan Mbah Sukron yang disiksa terus berputar di benaknya, membuat perutnya mual. Ia menatap kotak kayu tua yang ia temukan semalam. Kotak itu kini berada di atas meja, seolah-olah benda itu memang sengaja ditempatkan di sana. Dimas memberanikan diri mendekati kotak itu. Ia membukanya lagi. Isi di dalamnya sama, buku mantra, jimat, dan sebuah keris. Namun, kali ini, saat ia memegang keris itu, ia tidak merasakan hawa dingin yang menusuk seperti semalam. Sebaliknya, ia merasakan sebuah getaran halus, seolah keris itu hidup dan memiliki kesadarannya sendiri. Keris itu terasa begitu berat, seolah menanggung beban yang tak kasat mata. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan, kali ini suara itu terasa lebih lembut, seperti sebuah ajakan. Ambil, aku, lindungi, aku. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, penuh dengan kepolosan. Dimas menepis suara itu dari pikirannya. Ini pasti hanya halusinasi. Ia meletakkan kembali keris itu dan mengambil buku mantra yang tergeletak di sampingnya. Buku itu sangat tebal, kulitnya terbuat dari kulit binatang yang tak ia kenali. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan tangan Mbah Sukron yang rumit. Ia mencoba membaca beberapa baris, tetapi ia tak mengerti. Isinya hanya simbol-simbol aneh dan bahasa yang tidak ia kenali. Selain buku dan keris, ada juga beberapa jimat yang terbuat dari kain dan kulit. Jimat-jimat itu diikat dengan tali merah dan dihiasi dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di buku mantra. Jimat-jimat itu seolah memancarkan aura kegelapan yang pekat. Dimas tidak berani menyentuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua benda ini. Di bawah semua benda itu, ia menemukan sebuah amplop. Di dalam amplop itu ada sebuah foto tua yang sudah pudar. Foto itu menunjukkan Mbah Sukron yang masih muda, berdiri di samping seorang pria lain. Pria itu memakai pakaian adat Jawa, wajahnya dipenuhi dengan senyum ramah. Di belakang mereka, terlihat sebuah rumah panggung yang sangat mirip dengan rumah Mbah Sukron. Di balik foto itu, ada tulisan tangan Mbah Sukron.
Sahabat terbaikku, Mbah Kuncung. Sahabat yang kini, musuh. Dimas terkejut. Siapa Mbah Kuncung? Mengapa Mbah Sukron menyebutnya musuh? Apa hubungannya dengan kematian Mbah Sukron? Dimas merasa ada sebuah teka-teki yang harus ia pecahkan. Ia tidak bisa lagi menampik bahwa kematian kakeknya memiliki hubungan dengan dunia mistis. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan dari pintu depan. Ia menyimpan semua benda itu kembali ke dalam kotak dan meletakkannya di bawah ranjang. Ia membuka pintu. Di depan pintu, berdiri Riko, teman baiknya sejak kecil yang juga kembali ke desa untuk menghadiri pemakaman Mbah Sukron. "Dimas, lo baik-baik aja?" tanya Riko, wajahnya terlihat cemas. Dimas mengangguk pelan. "Gue baik. Masuk aja, Ko." Riko masuk dan duduk di sofa ruang tamu. "Gue dengar cerita aneh-aneh dari warga. Mereka bilang Mbah Sukron mati karena diganggu arwah. Lo percaya?" Dimas terdiam sejenak. "Gue gak tahu, kok. Tapi, gue ngerasa ada yang aneh. Sejak kakek meninggal, gue ngerasa rumah ini gak sama lagi." Riko menatap Dimas dengan tatapan serius. "Dim, lo jangan aneh-aneh. Lo harusnya pergi dari sini. Pulang ke kota. Rumah ini, auranya gak benar." "Gue gak bisa, Ko," jawab Dimas. "Gue harus cari tahu apa yang terjadi. Gue gak bisa biarin kakek meninggal dengan cara yang gak jelas." Riko mencoba membujuknya. "Dim, ini bukan masalah lo. Ini masalah dunia klinik. Lo gak ngerti. Lebih baik lo serahkan semuanya ke orang yang lebih paham." "Gue harus ngerti," jawab Dimas. "Gue harus tahu apa yang kakek sembunyikan." Riko menghela napas pasrah. Ia tahu, Dimas adalah orang yang keras kepala. "Oke, tapi janji sama gue, kalau ada apa-apa, lo langsung telepon gue. Lo gak boleh sendirian di sini." Dimas mengangguk. "Janji." Riko pulang setelah makan siang. Dimas kembali ke kamarnya. Ia mengeluarkan kotak itu lagi. Ia tahu, ia harus berani. Ia harus mencari tahu apa yang ada di dalam buku mantra itu. Ia mengambil buku itu dan meletakkannya di meja. Ia membuka halaman demi halaman, mencoba mencari tahu arti dari simbol-simbol itu. Ia tidak tahu berapa lama ia menghabiskan waktu, tetapi tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan hawa dingin dari keris, tetapi hawa dingin yang berbeda, hawa dingin yang terasa seperti ada makhluk lain di dalam ruangan. Ia menoleh ke arah jendela. Di sana, di balik jendela, berdiri sebuah bayangan hitam. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk manusia yang kabur. Bayangan itu menatapnya, seolah-olah bisa melihat menembus jiwanya. Dimas tersentak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Bayangan itu perlahan bergerak mendekati jendela. Lalu, ia menghilang. Dimas terdiam sejenak, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya. Tetapi ia tahu, itu bukan imajinasi. Itu nyata. Malam itu, saat ia merebahkan diri di tempat tidur, ia mendengar suara langkah kaki dari loteng. Langkah kaki itu terdengar berat, seolah ada seseorang yang berjalan-jalan di atas sana. Dimas duduk, matanya menatap langit-langit. Ia mencoba mengabaikan suara itu, tetapi suara itu semakin keras, seolah-olah ada yang berlari di atas sana. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya tikus. Tetapi ia tahu, tikus tidak bisa membuat suara sekeras itu. Tiba-tiba,
Lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati. Kamar itu langsung gelap gulita. Dimas merogoh telepon genggamnya, menyalakan senternya. Cahaya senter menari-nari di dinding, membuat bayangan-bayangan aneh. Ia menoleh ke arah sudut ruangan. Ia melihat bayangan hitam yang sama yang ia lihat di jendela siang tadi. Bayangan itu kini berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong. Dimas berteriak, suaranya parau, penuh ketakutan. Ia merangkak mundur, menjauhi bayangan itu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya. Dimas menutup matanya. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ia membuka matanya lagi. Bayangan itu sudah tidak ada. Dimas bangkit dari tempat tidur, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan menuju ruang tamu. Lampu di ruang tamu juga mati. Ia berjalan menuju dapur. Lampu di dapur juga mati. Seluruh rumah ini gelap. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa. Suara tawa itu bukan tawa manusia, tetapi tawa yang melengking dan mengerikan. Tawa itu datang dari segala arah, seolah-olah ada banyak makhluk yang menertawakannya. Dimas menutup telinganya, air matanya mulai menetes. Ia merasa sendirian, ketakutan, dan putus asa. Ia kembali ke kamarnya, mengambil kotak kayu tua itu. Ia tahu, jawaban atas semua ini ada di dalam kotak ini. Ia tahu, semua benda ini adalah warisan yang menakutkan dari kakeknya. Ia harus berani. Ia harus mencari tahu apa yang kakeknya sembunyikan. Ia harus mencari tahu mengapa Mbah Sukron meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ia harus mencari tahu siapa Mbah Kuncung. Dimas mengambil keris itu lagi. Ia tidak peduli dengan bisikan-bisikan aneh yang ia dengar. Ia mengamati keris itu dengan seksama. Keris itu memiliki ukiran ular yang melilit dari ujung hingga pangkal. Mata ular itu terbuat dari batu merah yang bersinar dalam kegelapan. Dimas merasakan sebuah kekuatan besar terpancar dari keris itu. Ia tahu, keris ini adalah kunci. Kunci untuk membuka pintu menuju kebenaran. Kunci untuk mengungkap teror yang kini mengancam nyawanya. Ia duduk di tepi ranjang, memegang keris itu erat-erat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi ia tahu ia tidak bisa menyerah. Ia harus berjuang. Ia harus melawan. Ia harus mengungkap misteri di balik kematian kakeknya, meskipun itu berarti ia harus berhadapan dengan teror arwah kematian Mbah Sukron. Ia tahu, ia harus bersiap menghadapi babak baru dalam hidupnya, babak yang dipenuhi dengan kegelapan, ketakutan, dan bahaya yang tak terduga. Pagi di hari ketiga setelah pemakaman Mbah Sukron, Dimas terbangun dengan kepala pusing dan mata sembab. Malam tadi, ia tidak bisa tidur sama sekali. Setiap suara angin yang berhembus, setiap gesekan daun yang jatuh, membuatnya terlonjak. Ketakutan itu nyata, dan kini ia tahu, ia tidak sedang berhalusinasi. Gangguan itu tidak lagi hanya sekedar suara-suara aneh, tetapi sebuah ancaman nyata yang mulai mendekat. Pukul 8 pagi, Dimas mencoba menyalakan televisi, berharap suara dari siaran pagi bisa mengusir sepi dan ketakutan yang merayap di dalam rumah. Namun, televisi hanya menampilkan layar hitam. Ia mengecek stop kontak, kabel, semuanya normal. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip, seolah ada energi tak kasat mata yang bermain-main dengan listrik. Lampu itu berkedip dengan ritme yang tidak teratur, cepat, lalu lambat, seolah mengirimkan sebuah pesan yang mengerikan. Dimas merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap lampu yang berkedip-kedip itu, jantungnya berdegup kencang.
Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya kerusakan listrik biasa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kerusakan biasa. Ini adalah sebuah gangguan yang disengaja. Tiba-tiba, dari loteng, terdengar suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir di atas kepala Dimas. Suara itu semakin lama semakin keras, seolah orang itu berlari-lari. Dimas mendongak, matanya menatap langit-langit. Ia tahu, tidak ada siapapun di loteng. Mbah Sukron selalu menyimpan loteng itu kosong, kecuali untuk beberapa barang usang yang tidak terpakai. Suara langkah kaki itu semakin cepat, semakin keras, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang sedang menari di atas sana, mengejek ketakutannya. Dimas tidak bisa lagi menahannya. Ia bangkit dari sofa dan berlari keluar rumah. Ia berdiri di teras, menghirup udara segar, mencoba menenangkan dirinya. Ia menoleh ke arah jendela rumah, ia bisa melihat pantulan dirinya yang pucat dan ketakutan. Ia kembali masuk ke dalam, berjalan perlahan menuju loteng. Tangannya memegang gagang pintu loteng, bergetar. Ia mencoba membukanya, tetapi pintu itu terasa terkunci dari dalam. Padahal, ia tahu, loteng itu tidak pernah dikunci. Tiba-tiba, dari dalam loteng, terdengar suara benda-benda jatuh. Suara itu terdengar seperti suara guci yang pecah dan tumpukan buku yang jatuh berhamburan. Dimas menempelkan telinganya ke pintu. Ia bisa mendengar suara bisikan samar dari dalam. Suara itu berbisik-bisik, melantunkan mantra-mantra yang tak ia kenali. Ia tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Ia mundur beberapa langkah, lalu menendang pintu loteng sekuat tenaga. Pintu itu terbuka, menampilkan sebuah ruangan gelap yang dipenuhi debu. Lampu loteng berkedip-kedip, seolah kehabisan tenaga. Di sudut ruangan, tumpukan buku mantra dan jimat yang disimpan Mbah Sukron berhamburan di lantai. Guci-guci pecah, isinya yang berupa bubuk-bubuk herbal dan ramuan tumpah ke lantai. Semuanya berantakan, seolah-olah ada sesuatu yang mengobrak-abriknya. Namun, yang paling mengerikan adalah sebuah bayangan hitam yang melintas di sudut mata Dimas. Bayangan itu bergerak sangat cepat, seolah-olah bersembunyi di balik kegelapan. Dimas mengedipkan matanya, mencoba memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Namun, saat ia membuka matanya, ia melihat bayangan itu lagi. Bayangan itu kini berdiri di belakang lemari tua, mengintipnya. "Siapa di sana?" teriak Dimas, suaranya parau. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekam. Dimas berjalan perlahan, tangannya memegang sapu lidi yang ia temukan di loteng. Ia mendekati lemari tua itu, mencoba melihat siapa yang bersembunyi di baliknya. Saat ia mengintip, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia bisa mencium bau busuk yang menyengat, seperti bau mayat yang sudah membusuk. Ia mundur beberapa langkah, mencoba menahan rasa mual yang meluap di perutnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan yang sangat dekat, seolah-olah bisikan itu berasal dari belakang lehernya. "Aku ada di belakangmu." Dimas terlonjak. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia berlari keluar dari loteng, menutup pintu dengan keras, dan menguncinya. Jantungnya berdebar kencang, ia merasa seperti akan pingsan. Ia mengambil telepon genggamnya dan menghubungi Riko. Riko mengangkat teleponnya setelah beberapa kali dering. "Dim, ada apa?" Suara lo kedengeran panik banget, tanya Riko. "Ko, lo harus kesini sekarang." "Gue gak bisa sendirian," ucap Dimas, suaranya bergetar. "Ada yang ngikutin gue. Ada yang di dalam rumah ini." "Dimas, tenang. Apa yang terjadi?" tanya Riko,
suaranya terdengar cemas. Ada suara-suara aneh. Ada bayangan hitam. Lampu di rumah mati semua. Ada yang ngobrak-abrik loteng. Gue gak tahu ini apa, kok, tapi ini bukan halusinasi, jelas Dimas. Riko terdiam sejenak. Oke, gue kesana sekarang. Lo jangan aneh-aneh. Lo tunggu di luar aja. Namun, Dimas menolak. Ia harus menghadapi ini. Ia tidak bisa lari. Gue gak bisa. Gue harus cari tahu. Gue harus tahu apa yang terjadi sama kakek. Riko menghela napas pasrah. Oke, gue kesana. Tapi lo janji, lo jangan macem-macem. Tunggu gue. Riko tiba di rumah Mbah Sukron 30 menit kemudian. Ia melihat wajah Dimas yang pucat, matanya memancarkan ketakutan. Riko masuk ke dalam rumah. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat lampu-lampu yang masih mati. Ia melihat pintu loteng yang tertutup rapat. Ini beneran, Dim, ucap Riko, suaranya bergetar. Aura di rumah ini benar-benar gak benar. Riko mencoba menyalakan lampu di ruang tamu, tetapi lampu itu tidak menyala. Ia berjalan ke dapur, mencoba menyalakan lampu di dapur, tetapi lampu itu juga tidak menyala. Listriknya kenapa? Tanya Riko. Gue gak tahu. Tadi siang nyala, jawab Dimas. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa dari loteng. Suara tawa itu melengking dan mengerikan. Riko menoleh ke arah Dimas, matanya membesar. Itu bukan suara manusia, bisik Riko. Suara tawa itu semakin keras, semakin melengking, seolah-olah ada banyak makhluk yang menertawakan mereka. Riko meraih tangan Dimas. Dim, ayo kita pergi dari sini. Lo gak bisa ngelawan mereka. Gue gak bisa, kok, jawab Dimas. Gue harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mbah Sukron itu dukun, Dim. Mungkin dia punya musuh dari dunia lain, jelas Riko. Lo gak bisa ngelawan mereka. Lo gak punya ilmu. Lo cuma mahasiswa. Lo harusnya dengerin gue, kita pergi dari sini. Kita hubungi orang yang lebih ngerti. Siapa? Tanya Dimas. Siapa yang bisa bantu kita? Gue gak tahu, jawab Riko, suaranya frustrasi. Tapi pasti ada. Lo gak bisa sendirian di sini. Bahaya. Riko mencoba membujuk Dimas dengan segala cara. Ia menjelaskan bahwa dunia mistis itu berbahaya, bahwa Mbah Sukron meninggal karena perang di alam gaib, dan bahwa Dimas tidak seharusnya ikut campur. Namun, Dimas menolak. Gue gak bisa, kok. Gue gak bisa ninggalin kakek. Riko akhirnya menyerah. Ia tahu, ia tidak bisa memaksa Dimas. Ia memutuskan untuk menemani Dimas di rumah itu, meskipun ia merasa ketakutan. Malam itu, mereka berdua tidur di ruang tamu. Riko tidak bisa tidur. Ia melihat bayangan-bayangan yang menari-nari di sudut mata. Ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang datang dari segala arah. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat wajah Mbah Sukron yang pucat, mata melotot, dan ekspresi ketakutan yang mendalam. Tengah malam, Riko terbangun karena mendengar suara bisikan dari luar. Dimas, pergi. Riko menoleh ke arah jendela. Di sana, ia melihat bayangan hitam yang ia lihat semalam. Bayangan itu berdiri di luar jendela, menatapnya. Riko mengguncang-guncang tubuh Dimas. Dimas, Dimas, bangun. Ada yang di luar, bisik Riko, suaranya bergetar. Dimas terbangun. Ia menoleh ke arah Riko, lalu ke arah jendela. Bayangan itu sudah tidak ada. Lo halusinasi, ko, ucap Dimas, mencoba meyakinkan Riko. Gue gak halusinasi, Dim.
Gue yakin itu bayangan yang lo bilang. Dia ada di luar jendela, jelas Rico. Dimas bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju jendela dan membukanya. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Kosong, kok. Mungkin lo cuma capek. Mungkin, jawab Rico, meskipun ia tidak yakin. Mereka kembali merebahkan diri, tetapi mereka tidak bisa tidur. Mereka menghabiskan sisa malam dengan mengobrol, mencoba mengusir ketakutan yang mencekik mereka. Rico menceritakan semua cerita horor yang ia dengar dari warga, tentang bagaimana Mbah Sukron sering bertarung dengan makhluk gaib, tentang bagaimana ia memiliki musuh bebuyutan yang juga seorang dukun. Dimas mendengarkan dengan seksama, otaknya mencoba menghubungkan semua potongan cerita itu. Pagi itu, Rico memutuskan untuk pulang. Ia tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia merasa rumah itu terlalu berbahaya untuk mereka berdua. "Dim, gue balik dulu ya," ucap Rico. "Gue janji, gue bakal cari tahu siapa yang bisa bantu lo." "Oke, Ko. Makasih ya," jawab Dimas. Setelah Rico pergi, Dimas kembali sendirian. Ia duduk di ruang tamu yang kini terasa begitu kosong. Ia menatap kotak kayu tua yang ia temukan. Ia tahu, semua jawaban ada di dalam kotak ini. Ia mengambil keris itu. Ia menatap ukiran ular yang melilit. Ia teringat pada foto Mbah Sukron dan Mbah Kuncung. Ia tahu, ia harus mencari tahu siapa Mbah Kuncung. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu. Pengembangan karakter, Dimas, yang dulunya tidak percaya pada hal-hal mistis, kini mulai menerima kenyataan. Ia tidak lagi menolak kehadiran makhluk gaib. Sebaliknya, ia merasa bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa bertanggung jawab atas kematian kakeknya, dan ia merasa bahwa ia harus membalas dendam. Namun, ia juga merasa tertekan, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Rico, di sisi lain, yang sudah terbiasa dengan cerita-cerita mistis, mencoba membujuk Dimas untuk meninggalkan rumah itu. Ia tahu, dunia klinik itu berbahaya. Ia mencoba melindungi Dimas. Namun, Dimas menolak. Hal ini menciptakan konflik antara kedua sahabat itu. Rico menganggap Dimas keras kepala, sementara Dimas menganggap Rico terlalu penakut. Dengan tekad yang kuat, Dimas mulai membaca buku mantra yang ia temukan. Ia tidak mengerti apa yang ia baca, tetapi ia tahu, ia harus mencoba. Ia berharap, di antara simbol-simbol aneh itu, ada sebuah petunjuk. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia membuka buku itu, ia semakin mendekatkan dirinya pada kegelapan. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia menyentuh keris itu, ia semakin mendekatkan dirinya pada sebuah teror yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia tahu, ia harus terus melangkah, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di ujung jalan. Ia tahu, ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada kakeknya, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan segalanya. Ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. Keesokan harinya, Rico kembali ke rumah Mbah Sukron dengan wajah tegang. Di sampingnya, berdiri seorang pria paruh baya yang mengenakan baju koko putih dan celana panjang hitam. Wajahnya terlihat damai, tetapi matanya memancarkan aura kebijaksanaan yang mendalam. Ia adalah Ki Jati, seorang ahli spiritual dari kota yang dihubungi oleh Rico. Ki Jati melangkah masuk ke dalam rumah. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam di tengah ruang tamu, matanya terpejam. Ia menghirup udara dalam-dalam, seolah-olah ia sedang membaca energi di dalam rumah itu. Rico dan Dimas hanya bisa berdiri diam, menunggu. Setelah beberapa menit, Ki Jati membuka matanya. Ia menoleh ke arah Dimas.
Kamu cucu Mbah Sukron? Tanyanya. Dimas mengangguk. Energi di rumah ini sangat pekat. Ada dua energi yang saling bertarung di sini. Satu energi sangat gelap. Dan satu lagi sangat menderita, ucap Ki Jati. Energi apa, Ki? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Energi Mbah Sukron. Arwahnya, dia tidak tenang, jawab Ki Jati. Dia terperangkap dan disiksa oleh makhluk gaib yang lebih kuat. Dimas terkejut. Maksud Ki Jati, kakek disiksa? Iya. Dan dia memanggilmu, Dimas. Dia butuh bantuanmu, ucap Ki Jati. Tapi kenapa? Tanya Dimas. Kenapa dia disiksa? Ki Jati menoleh ke arah Riko. Riko mengangguk. Ki Jati kembali menatap Dimas. Mbah Sukron punya perjanjian rahasia di masa lalu. Sebuah perjanjian yang ia langgar. Dan sekarang, ia harus menanggung akibatnya. Plot twist, Ki Jati menjelaskan bahwa arwah Mbah Sukron terperangkap dan disiksa oleh makhluk gaib yang lebih kuat. Ia juga mengungkapkan bahwa Mbah Sukron memiliki perjanjian rahasia di masa lalu. Dimas merasa dunianya runtuh. Kakeknya, orang yang ia anggap baik, ternyata menyembunyikan rahasia gelap. Ia menatap Ki Jati, matanya dipenuhi keraguan. Perjanjian apa? Aku tidak tahu detailnya, Dimas. Aku hanya bisa merasakan energinya. Aku tahu ada sesuatu yang gelap di masa lalu Mbah Sukron, jawab Ki Jati. Bagaimana Ki Jati bisa tahu? Tanya Dimas. Aku kenal Mbah Sukron. Kami, teman lama. Aku sering kesini, kami sering berdiskusi tentang ilmu spiritual. Tapi, ada satu hal yang ia sembunyikan dariku. Dan aku baru tahu, itu adalah perjanjian ini, jelas Ki Jati. Jadi, apa yang harus gue lakuin? Tanya Dimas. Kamu harus cari tahu perjanjian apa yang Mbah Sukron buat. Di rumah ini, pasti ada petunjuk, jawab Ki Jati. Mungkin di buku-buku mantranya. Atau di barang-barang yang ia simpan. Dimas teringat pada kotak kayu tua yang ia temukan. Ia berjalan menuju kamarnya dan mengambil kotak itu. Ia meletakkannya di depan Ki Jati. Ki Jati menatap kotak itu, matanya membesar. Ini adalah warisan Mbah Sukron. Kamu harus menjaganya dengan baik, ucap Ki Jati. Ini adalah kunci. Kunci untuk melepaskan arwah kakekmu. Tapi, ini terasa aneh. Ini terasa gelap, ucap Dimas. Itu karena isinya. Keris itu, dan buku mantra itu, memiliki energi yang sangat kuat. Energi itu digunakan untuk melakukan perjanjian. Dan energi itu kini menjadi bumerang bagi Mbah Sukron, jelas Ki Jati. Ki Jati membuka kotak itu. Ia mengambil keris itu. Ia memejamkan matanya, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan keris itu. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya. Keris ini, dulunya digunakan untuk mengikat sebuah janji. Dan janji itu, tidak terpenuhi. Kenapa Mbah Sukron tidak memenuhi janjinya? Tanya Dimas. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin, ada petunjuk di buku-buku ini, jawab Ki Jati. Ki Jati mengambil buku mantra yang tebal itu. Ia membuka halaman-halaman buku itu dengan hati-hati. Ia membaca setiap simbol dan setiap tulisan tangan Mbah Sukron. Ia mencoba mencari petunjuk. Setelah beberapa saat, ia menutup buku itu. Aku tidak bisa membacanya. Ini adalah bahasa khusus. Hanya Mbah Sukron yang bisa membacanya, ucap Ki Jati. Tapi, ada satu cara. Kamu harus bisa berkomunikasi dengan arwah Mbah Sukron. Mungkin dia bisa memberikan petunjuk. Bagaimana caranya? Tanya Dimas.
dengan menggunakan keris ini. Keris ini bisa menjadi jembatan antara kamu dan arwah kakekmu. Tapi, ini sangat berbahaya. Kamu harus siap menghadapi segalanya. Karena kamu tidak hanya akan berhadapan dengan arwah kakekmu, tetapi juga dengan makhluk-makhluk yang menyiksanya, jelas Ki Jati. Dimas menelan ludah. Ia tahu, ia harus melakukan ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakeknya. Gue siap, ucap Dimas. Ki Jati mengangguk. Ia meletakkan keris itu di tangan Dimas. Tatap keris ini. Kosongkan pikiranmu. Panggil nama kakekmu. Dan biarkan keris ini membawamu ke alamnya. Dimas memegang keris itu erat-erat. Ia menatap mata ular yang terbuat dari batu merah. Ia memejamkan matanya. Ia mengosongkan pikirannya. Ia memanggil nama kakeknya, Mbah Sukron. Mbah Sukron, aku butuh bantuanmu. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan tubuhnya melayang. Ia membuka matanya. Ia tidak lagi berada di ruang tamu. Ia kini berada di sebuah ruangan gelap. Di depan matanya, ia melihat sosok Mbah Sukron yang terikat dengan rantai. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya memancarkan penderitaan yang tak terlukiskan. Dimas, nak, tolong aku. Bisik Mbah Sukron, suaranya parau. Mbah, apa yang terjadi? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Aku terperangkap di sini karena perjanjian itu. Jawab Mbah Sukron. Aku tidak memenuhi janjiku. Janji apa, Mbah? Tanya Dimas. Aku berjanji kepada Ratu Pantai Selatan. Aku meminta kekuatan untuk menyingkirkan musuhku. Mbah Kuncung. Jawab Mbah Sukron. Sebagai gantinya, aku harus menyerahkan keturunanku. Isi surat. Surat itu berisi perjanjian Mbah Sukron dengan Ratu Pantai Selatan. Ia meminta kekuatan untuk menyingkirkan saingannya, Mbah Kuncung. Sebagai gantinya, ia harus menyerahkan keturunannya. Dimas merasa syok. Kakeknya, Mbah Sukron, telah mengorbankan keturunannya untuk kekuasaan? Tapi, Mbah, kenapa? Tanya Dimas, suaranya dipenuhi rasa kecewa. Aku tidak punya pilihan. Mbah Kuncung terlalu kuat. Dia musuhku, musuh yang harus aku hancurkan. Jelas Mbah Sukron. Kenapa? Apa yang terjadi antara Mbah dan Mbah Kuncung? Tanya Dimas. Kami bersaing. Kami bertarung untuk mendapatkan kekuatan. Dan aku kalah. Aku tidak ingin kalah. Aku ingin menjadi yang terkuat. Jelas Mbah Sukron. Jadi, aku membuat perjanjian ini. Aku melanggar janjiku. Aku tidak menyerahkan keturunanku. Dan sekarang aku harus menanggung akibatnya. Bagaimana Mbah Kuncung bisa menyiksa Mbah? Bukankah Mbah Sukron mengalahkannya? Tanya Dimas. Tidak, nak, aku tidak mengalahkannya. Aku mengkhianatinya. Aku menjebaknya dan memenjarakannya di alam lain. Tapi arwahnya kini kembali lebih kuat. Dia yang menyiksaku, dia yang membawaku ke alam ini, dan dia yang akan membawamu ke alam ini juga. Jelas Mbah Sukron, suaranya terdengar putus asa. Bagaimana aku bisa membantu Mbah?
tanya Dimas. Kamu harus temukan sebuah surat lama yang terselip di dalam buku mantra itu. Surat itu adalah perjanjian yang aku buat, dan itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri ini semua, jawab Mbah Sukron. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar. Bayangan-bayangan hitam muncul dari segala arah. Mereka tertawa, suara tawa mereka melengking. Akhirnya, dia datang. Keturunan yang harusnya menjadi milik kami. Mbah Sukron berteriak. Pergi, nak, cepat, mereka datang. Dimas merasa tubuhnya ditarik kembali. Ia membuka matanya. Ia kembali ke ruang tamu. Ki Jati menatapnya, matanya memancarkan kekhawatiran. Apa yang kamu lihat, Dimas? Tanya Ki Jati. Dimas tidak bisa menjawab. Ia terlalu syok. Kakeknya, seorang dukun yang disegani, ternyata memiliki rahasia gelap. Ia telah mengorbankan keturunannya, mengkhianati sahabatnya, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Dimas merasa campur aduk. Ia tidak tahu harus merasa sedih, kecewa, atau marah. Ia hanya tahu, ia harus menemukan surat itu. Ia harus mengakhiri teror ini. Dimas berjalan menuju kotak kayu itu. Ia mengambil buku mantra itu. Ia membuka halaman demi halaman, mencari sebuah surat yang terselip di dalamnya. Ia mencari selama berjam-jam, hingga akhirnya, di halaman terakhir, ia menemukan sebuah surat yang sudah menguning. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Mbah Sukron. Isinya sama dengan apa yang Mbah Sukron katakan di alam gaib. Ia telah membuat perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan. Ia telah meminta kekuatan untuk menyingkirkan saingannya, Mbah Kuncung. Sebagai gantinya, ia harus menyerahkan keturunannya. Namun, ia tidak melakukannya. Dan sekarang, ia harus menanggung akibatnya. Dimas menjatuhkan surat itu. Ia merasa dunianya hancur. Kakeknya bukanlah orang baik seperti yang ia kira. Ia adalah orang yang serakah, haus kekuasaan, dan egois. Konflik internal, Dimas kini tahu bahwa kakeknya bukanlah orang baik seperti yang ia kira. Ia merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bimbang. Apakah ia harus membantu kakeknya? Atau ia harus membiarkannya? Riko dan Ki Jati menatapnya. Riko merasa cemas. Ki Jati merasa prihatin. Apa isinya, Dimas? Tanya Ki Jati. Dimas mengambil surat itu. Ia membacanya. Setelah ia selesai, ia menatap Ki Jati dengan mata berkaca-kaca. Kakek, dia mengorbankan keturunannya untuk kekuasaan, ucap Dimas, suaranya bergetar. Ki Jati menghela napas. Aku sudah menduganya. Aku sudah merasakan energi perjanjian itu. Kenapa? Kenapa Mbah Sukron ngelakuin ini? Tanya Dimas. Karena, dia ingin menjadi yang terkuat. Dia ingin menyingkirkan musuhnya. Dan dia, tidak memikirkan konsekuensinya, jelas Ki Jati. Dimas merasa marah. Ia marah pada kakeknya. Ia marah pada Mbah Kuncung. Ia marah pada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ia terjebak dalam masalah yang bukan miliknya. Jadi, apa yang harus gue lakuin, Ki? Tanya Dimas. Kamu harus menemui Mbah Kuncung. Hanya dia yang bisa melepaskan arwah Mbah Sukron, jawab Ki Jati. Di mana dia? Tanya Dimas. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin, dia akan datang menemuimu. Dia punya dendam. Dan dia ingin membalas dendam, jelas Ki Jati. Dimas terdiam. Ia tahu,
ia harus menghadapi ini. Ia tidak bisa lari. Ia harus berjuang. Ia harus melawan. Ia harus mengungkap misteri di balik kematian kakeknya, meskipun itu berarti ia harus berhadapan dengan teror arwah kematian Mbah Sukron. Ia tahu, ia harus bersiap menghadapi babak baru dalam hidupnya, babak yang dipenuhi dengan kegelapan, ketakutan, dan bahaya yang tak terduga. Ia tahu, ia harus terus melangkah, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di ujung jalan. Ia tahu, ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada kakeknya, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan segalanya. Ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. Pagi di hari keempat, rumah Mbah Sukron terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pepohonan di luar, menciptakan suasana mencekam yang seolah menelan seluruh desa. Dimas, Riko, dan Ki Jati duduk melingkar di ruang tamu. Di depan mereka tergeletak surat yang sudah menguning, saksi bisu dari perjanjian gelap Mbah Sukron. Ki Jati memandang Dimas dengan sorot mata prihatin. Surat ini adalah kunci, Dimas. Mbah Sukron meminta kekuatan dari Ratu Pantai Selatan untuk menyingkirkan saingannya, Mbah Kuncung. Sebagai gantinya, dia harus menyerahkan keturunannya. Dimas mengepalkan tangannya. Rasa marah, sedih, dan bingung bercampur aduk. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kakeknya, orang yang ia cintai, bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Kenapa dia harus melakukan itu? Bukankah Mbah Sukron punya ilmunya sendiri? Dalam dunia spiritual, persaingan untuk mendapatkan kekuasaan itu sangatlah keras, Dimas, jawab Ki Jati. Mbah Sukron dan Mbah Kuncung adalah dua dukun terkuat di daerah ini. Mereka selalu bersaing. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka. Mbah Kuncung memiliki sebuah jimat yang memberinya kekuatan tak terbatas. Mbah Sukron ingin jimat itu, tapi tidak bisa mendapatkannya. Dia menjadi sangat terobsesi, sampai akhirnya dia rela melakukan perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan. Janji itu sangat besar, imbalannya juga sangat besar. Dan apa yang terjadi dengan Mbah Kuncung? Tanya Riko, yang sejak tadi hanya diam mendengarkan. Mbah Sukron tidak memenuhi janjinya. Dia tidak menyerahkan keturunannya, jawab Ki Jati. Tapi, dia malah mengkhianati Mbah Kuncung. Dia menjebak Mbah Kuncung di sebuah alam lain. Mbah Kuncung yang dikurung tidak bisa membalas dendam secara langsung, dia hanya bisa menyiksa Mbah Sukron di alam gaib. Dimas menundukkan kepala. Ia merasa bersalah. Jadi, ini semua karena aku? Karena kakek tidak mau menyerahkanku? Ki Jati menggelengkan kepala. Bukan salahmu, Dimas. Ini salah Mbah Sukron. Tapi, arwah Mbah Sukron kini menanggung akibatnya. Dia disiksa, dan dia membutuhkanmu untuk menghentikan semua ini. Riko menatap Dimas dengan tatapan khawatir. Dimas, lo harus hati-hati. Ini bukan lagi soal petualangan. Ini soal hidup dan mati. Mbah Kuncung pasti punya dendam yang luar biasa. Ki Jati menyetujui ucapan Riko. Dendam Mbah Kuncung sangat pekat. Kekuatannya kini sudah melampaui Mbah Sukron. Tiba-tiba, dari arah loteng, terdengar suara tawa yang melengking. Bukan tawa yang menakutkan, tetapi tawa yang dipenuhi rasa kesepian dan kesedihan. Tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan. Tangisan itu semakin lama semakin keras, semakin parau, seolah-olah ada seseorang yang menderita di sana. Suara apa itu? Tanya Riko, suaranya bergetar. Ki Jati memejamkan matanya, ia mencoba merasakan energi dari suara itu. Itu arwah Mbah Kuncung, bisiknya. Dia datang. Dendamnya memanggilnya.
Suara tangisan itu semakin keras, seolah-olah arwah itu sedang berteriak-teriak di loteng. Dimas merasa merinding. Ia tidak bisa lagi menolak kenyataan bahwa ia kini berada di tengah-tengah konflik spiritual yang mengerikan. Tiba-tiba, pintu loteng terbuka sendiri. Angin dingin berhembus dari loteng, membawa serta aroma melati yang menusuk hidung. Perlahan, sesosok arwah Mbah Kuncung menampakkan diri. Wujudnya transparan, wajahnya dipenuhi amarah. Matanya yang merah menyala menatap Dimas, penuh dengan rasa benci yang tak terlukiskan. "Kau, keturunan dari pengkhianat itu," ucap arwah Mbah Kuncung, suaranya parau. Dimas, Riko, dan Ki Jati terdiam. Mereka tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka. "Kau tahu apa yang ayahmu lakukan?" tanya arwah Mbah Kuncung, suaranya dipenuhi amarah. "Dia, kakekku," jawab Dimas, suaranya bergetar. "Aku tidak peduli siapa dia. Dia pengkhianat. Dia menjebakku. Dia memenjarakanku," teriak arwah Mbah Kuncung. "Kami dulu bersahabat. Kami belajar bersama. Kami bertarung bersama. Sampai akhirnya, dia mengkhianatiku. Dia ingin kekuatanku. Dia ingin jimatku. Dia tidak bisa mendapatkannya, jadi dia menjebakku di sebuah penjara gaib. Dan sekarang, dia harus menanggung akibatnya." Arwah Mbah Kuncung terbang di atas kepala Dimas, mengelilinginya, seolah-olah ia sedang mengamati mangsanya. "Aku menyiksanya. Aku membuatnya menderita. Aku membuatnya merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Tapi itu tidak cukup. Aku butuh lebih. Aku akan menghancurkan keturunannya. Aku akan menghancurkanmu." "Tapi, kakekku, dia disiksa, dia menderita," ucap Dimas, matanya berkaca-kaca. "Bagaimana dengan aku? Aku juga menderita. Aku juga tersiksa. Pengkhianatan itu membuatku menderita. Aku akan membalas dendam. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan," teriak arwah Mbah Kuncung. Ki Jati mencoba berbicara. "Mbah Kuncung, tenanglah. Ini bukan salah anak ini. Ini salah Mbah Sukron. Biarkan dia tenang di alamnya." "Tidak. Aku tidak akan pernah tenang. Sampai keturunan dari pengkhianat itu mati," teriak arwah Mbah Kuncung, suaranya menggema di seluruh ruangan. Arwah Mbah Kuncung perlahan menghilang. Tapi hawa dingin yang ia tinggalkan terasa sangat pekat. Dimas jatuh ke lantai, tubuhnya bergetar. Ia merasa hancur. Kakeknya, orang yang ia idolakan, ternyata adalah seorang pengkhianat. Ia telah menjebak sahabatnya sendiri, memenjarakannya, dan kini ia dan kakeknya harus menanggung akibatnya. Konflik internal, Dimas kini tahu bahwa kakeknya bukanlah orang baik seperti yang ia kira. Ia merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa marah pada kakeknya, tetapi ia juga merasa bersalah. Ia tidak tahu apakah ia harus membantu kakeknya atau tidak. Riko dan Ki Jati mencoba menenangkan Dimas. "Dimas, lo harus tenang," ucap Riko. "Kita harus cari cara untuk ngalahin Mbah Kuncung." "Bagaimana? Dia terlalu kuat," ucap Dimas, suaranya bergetar. "Kakek saja tidak bisa mengalahkannya. Kita harus mencari tahu jimat yang Mbah Kuncung punya. Itulah sumber kekuatannya," jelas Ki Jati. "Kalau kita bisa menghancurkan jimat itu, kita bisa mengalahkan Mbah Kuncung." Dimas terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya tahu, ia kini terjebak di tengah-tengah dendam dua dukun yang telah meninggal. Ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus maju,
meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di ujung jalan. Malam hari, setelah Ki Jati dan Riko pulang, Dimas kembali sendirian di rumah Mbah Sukron. Ia duduk di ruang tamu, di depan televisi yang masih mati. Ia merasa kesepian, ketakutan, dan marah. Ia marah pada kakeknya, karena telah melibatkan dirinya dalam masalah yang mengerikan ini. Tiba-tiba, televisi menyala sendiri. Layar yang tadinya gelap kini menampilkan gambar yang buram. Perlahan, gambar itu menjadi jelas. Dimas melihat sosok Mbah Sukron di layar. Namun, sosok itu berbeda. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi dengan luka-luka yang mengerikan, dan ia tertawa, suara tawanya melengking. "Dimas, nak, tolong aku," bisik Mbah Sukron, suaranya parau. "Mbah, apa yang terjadi?" tanya Dimas, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa mengendalikan diriku, dia mengendalikan aku. Dia membuatku menjadi pemburu. Dia mengutusku untuk membunuhmu," ucap Mbah Sukron, suaranya bergetar. Tiba-tiba, mata Mbah Sukron di layar televisi berubah menjadi hitam pekat. Suara tawanya berubah menjadi tawa yang melengking. "Aku akan membunuhmu. Aku akan membalas dendam. Aku akan mengambil nyawamu." Dimas terlonjak. Ia mematikan televisi. Tetapi suara itu tidak hilang. Suara itu kini datang dari segala arah, seolah-olah Mbah Sukron ada di dalam rumah. "Dimas, lari!" teriak Mbah Sukron, suaranya dipenuhi keputusasaan. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara piring-piring yang pecah. Lalu, dari arah kamar mandi, terdengar suara air yang mengalir deras. Lalu, dari arah kamar Mbah Sukron, terdengar suara lemari yang terbalik. Rumah itu menjadi sangat berisik, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk di dalam sana. Dimas tahu, arwah Mbah Sukron kini telah menjadi pemburu. Ia tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ia kini diutus oleh Mbah Kuncung untuk membunuh Dimas. Ancaman, arwah Mbah Sukron kini menjadi teror bagi Dimas dan teman-temannya. Ia tidak hanya mengganggu, tetapi juga mencoba membunuh mereka satu persatu. Dimas berlari ke kamarnya, mengambil kotak kayu tua itu. Ia mengambil keris itu. Ia memegang keris itu erat-erat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi ia tahu, ia tidak bisa lari. Ia harus melawan. Tiba-tiba, pintu kamar Dimas terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus, membawa serta aroma melati yang menusuk hidung. Di depan pintu, berdiri sesosok bayangan hitam. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk manusia yang kabur. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekati Dimas. Dimas mundur, ia memegang keris itu erat-erat. "Pergi, pergi," teriak Dimas. Bayangan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, seolah-olah ia sedang mengamati Dimas. Tiba-tiba, dari belakang bayangan itu, muncul sosok Mbah Sukron. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan ia tersenyum, senyum yang mengerikan. "Aku akan mengambil nyawamu, nak, seperti yang Mbah Kuncung inginkan." Dimas terdiam. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berdiri di sana, menunggu takdirnya. Tiba-tiba, Riko masuk ke dalam kamar. Ia melihat Dimas dan bayangan itu. Ia berteriak, "Dimas, lari!" Riko menarik tangan Dimas, membawanya keluar dari kamar. Bayangan itu dan arwah Mbah Sukron tidak mengejar mereka. Mereka hanya berdiri di sana, menatap mereka, seolah-olah mereka sedang bermain-main. "Dim, kita harus pergi dari sini. Sekarang," teriak Riko. Mereka berdua berlari keluar rumah. Mereka tidak tahu harus pergi kemana.
Mereka hanya tahu, mereka harus lari. Di luar, hujan mulai turun, petir menyambar-nyambar, menciptakan suasana yang lebih mencekam. Mereka berlari ke arah hutan. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus bersembunyi. Mereka berlari ke dalam hutan larangan, hutan yang dipercaya angker oleh warga desa. Mereka tahu, mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka dikejar oleh arwah Mbah Sukron dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Mereka tahu, teror ini baru saja dimulai. Mereka tahu, ini adalah perburuan, dan mereka adalah mangsanya. Hutan larangan terasa sangat dingin dan sunyi. Hujan yang turun membuat tanah menjadi becek. Riko dan Dimas berlari, napas mereka terengah-engah. Mereka bisa mendengar suara-suara aneh dari segala arah. Suara-suara itu terdengar seperti suara bisikan, suara tawa, dan suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Mereka dikejar oleh arwah Mbah Sukron yang kini berubah menjadi sosok mengerikan. Mata Mbah Sukron merah menyala, senyumnya menyeramkan. Ia terbang di atas kepala mereka, seolah-olah ia adalah pemburu yang sedang mengincar mangsanya. "Dim, kita harus lari," teriak Riko. Mereka berlari, mencoba mencari tempat bersembunyi. Mereka masuk ke dalam hutan yang semakin dalam. Pohon-pohon di sana sangat tinggi, daun-daunnya sangat lebat, menciptakan suasana gelap yang mencekam. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah gua. Gua itu tersembunyi di balik semak-semak. Mereka tidak berpikir dua kali. Mereka langsung masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua, mereka merasa lebih aman. Gua itu sangat gelap, tetapi mereka bisa mendengar suara air yang menetes dari langit-langit. Mereka menyalakan senter telepon genggam mereka. Cahaya senter menari-nari di dinding gua, menampilkan ukiran-ukiran aneh. "Gua ini, sepertinya tempat ritual Mbah Sukron," bisik Dimas. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah pintu gaib. Pintu itu terbuat dari batu. Di tengah-tengahnya ada ukiran-ukiran yang sama dengan yang ada di buku mantra Mbah Sukron. Di tengah-tengah pintu, ada sebuah lubang kecil. "Ini, pintu gaib," bisik Riko. Dimas mengambil keris yang ia bawa. Ia melihat keris itu, lalu melihat lubang kecil di pintu gaib. Bentuk keris itu sama dengan bentuk lubang di pintu. Plot twist, di tengah perburuan, Dimas dan Riko menemukan gua rahasia yang merupakan tempat Mbah Sukron biasa melakukan ritual. Di dalam gua itu, terdapat sebuah pintu gaib. Ini adalah kunci," bisik Dimas. "Keris ini adalah kunci untuk membuka pintu ini." Tiba-tiba, dari luar gua, terdengar suara tawa yang melengking. Arwah Mbah Sukron kini berada di luar gua. Ia tahu mereka ada di dalam. "Dimas, Riko, keluar kalian. Aku akan membunuh kalian," teriak arwah Mbah Sukron, suaranya menggema di seluruh gua. Dimas dan Riko merasa ketakutan. Mereka tidak bisa lari. Mereka harus menghadapi ini. Mereka harus membuka pintu gaib itu. "Apa yang ada di dalam pintu itu?" tanya Riko. "Aku tidak tahu," jawab Dimas. "Tapi aku yakin, ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Mbah Kuncung." Dimas memasukkan keris itu ke dalam lubang di pintu gaib. Keris itu pas. Dimas memutar keris itu. Pintu gaib itu bergetar. Cahaya yang terang benderang muncul dari pintu itu. Pintu itu terbuka. Di dalam, mereka melihat sebuah ruangan yang sangat besar. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah altar. Di atas altar, tergeletak sebuah jimat. Jimat itu bersinar, memancarkan aura kekuatan yang tak terlukiskan. Di atas jimat, melayang sesosok arwah Mbah Kuncung. Wajahnya kini terlihat lebih damai,
tetapi matanya masih memancarkan rasa benci yang mendalam. Dimas dan Riko melangkah masuk. Pintu gaib itu tertutup di belakang mereka. Mereka tahu, mereka kini terjebak. Mereka harus bertarung. Mereka harus melawan. Mereka harus mengakhiri teror ini selamanya. Gua rahasia yang tadinya gelap gulita kini dipenuhi cahaya keemasan yang berpendar dari pintu gaib. Dimas dan Riko melangkah masuk, jantung mereka berdebar kencang. Di dalam, sebuah ruangan luas terhampar di depan mata mereka. Di tengah ruangan, sebuah altar batu menjulang, di atasnya melayang sesosok arwah yang wajahnya dipenuhi amarah, arwah Mbah Kuncung. Di bawahnya, tergeletak sebuah jimat yang memancarkan aura kegelapan. "Kau datang juga, keturunan pengkhianat," teriak Mbah Kuncung, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Aku akan membunuhmu dan mengakhiri garis keturunan Mbah Sukron." "Jangan, ini bukan salahku," balas Dimas, ia meraih keris yang ia pegang erat-erat. "Kakekku sudah menyesali perbuatannya. Biarkan dia tenang." Mbah Kuncung tertawa, tawa yang melengking dan mengerikan. "Menyesal? Penyesalannya tidak akan menghapus penderitaanku. Kau harus merasakan penderitaan yang sama." Tiba-tiba, arwah Mbah Sukron muncul di samping Mbah Kuncung. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi ketakutan. "Nak, lari. Dia terlalu kuat. Dia akan membunuhmu," teriak Mbah Sukron. Namun, Mbah Sukron tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Matanya yang tadinya memancarkan ketakutan kini berubah menjadi hitam pekat. Ia menatap Dimas dengan tatapan kosong, seolah-olah ia adalah boneka yang dikendalikan oleh Mbah Kuncung. "Lihat, dia kini menjadi bonekaku. Pemburu yang akan mengambil nyawamu," teriak Mbah Kuncung. "Sekarang, aku akan menghancurkanmu." Mbah Kuncung menggerakkan tangannya, menciptakan bola-bola api gaib yang meluncur ke arah Dimas dan Riko. Mereka berdua menghindar. Riko menarik tangan Dimas. "Dimas, kita harus keluar dari sini." "Tidak, Ko. Ini adalah satu-satunya cara," teriak Dimas. Dimas teringat pada ucapan Ki Jati. Ada cara untuk mengalahkan Mbah Kuncung. Ia harus mengucapkan mantra baru yang dibuat oleh Ki Jati. Mantra itu ada di dalam buku mantra yang ia bawa. "Ko, lo lindungin gue. Gue harus baca mantra ini," teriak Dimas. Riko mengangguk. Ia mengambil sebuah jimat dari saku celananya, jimat yang diberikan oleh Ki Jati. "Gue akan mencoba menahannya." Riko melemparkan jimat itu ke arah Mbah Kuncung. Jimat itu bersinar, menciptakan sebuah perisai gaib yang menahan serangan Mbah Kuncung. Mbah Kuncung berteriak marah. Ia berusaha menghancurkan perisai itu. Sementara itu, Dimas membuka buku mantra itu. Ia mencari mantra yang Ki Jati berikan. Ia menemukan mantra itu, sebuah mantra yang ditulis dengan tulisan tangan Ki Jati. Ia mulai membacanya. "Dengan nama leluhur, aku memohon. Bukakanlah pintu langit. Kembalikanlah arwah yang terperangkap. Hancurkanlah dendam yang mengakar," ucap Dimas, suaranya bergetar. Mbah Kuncung berteriak, suaranya dipenuhi amarah. "Tidak, jangan. Jangan kau baca mantra itu." Mbah Kuncung menggerakkan tangannya. Perisai yang dibuat oleh Riko pecah. Bola-bola api gaib meluncur ke arah Dimas. Tiba-tiba, pertarungan spiritual yang menegangkan terjadi. Ki Jati, yang ternyata juga berada di dalam gua, muncul dari balik pilar. Ia melemparkan sebuah jimat ke arah Mbah Kuncung. Jimat itu meledak, menciptakan sebuah perisai yang melindungi Dimas. Ki Jati berteriak, "Teruslah, Dimas. Bacalah mantra itu. Hanya itu satu-satunya cara."
Dimas terus membaca mantra itu. Mbah Kuncung berteriak marah. Ia mencoba menyerang Dimas dan Ki Jati, tetapi mereka terus menghindar. Mbah Sukron, yang masih dikendalikan, juga menyerang Dimas, tetapi ia selalu dihalau oleh Ki Jati. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu," teriak Mbah Kuncung. Mbah Kuncung mengambil jimat yang ada di atas altar. Jimat itu bersinar, memancarkan aura kegelapan yang pekat. Mbah Kuncung melemparkan jimat itu ke arah Dimas. Jimat itu terbang dengan kecepatan tinggi. Dimas melihat jimat itu datang. Ia tidak bisa menghindar. Ia menutup matanya, bersiap menerima takdirnya. Saat jimat Mbah Kuncung hendak mengenai Dimas, tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat menghentikan jimat itu di udara. Jimat itu bergetar, lalu pecah berkeping-keping. Mbah Kuncung berteriak, suaranya dipenuhi rasa terkejut. Dimas membuka matanya. Ia melihat sebuah bola cahaya berwarna ungu muncul dari puing-puing jimat itu. Bola cahaya itu perlahan membesar, lalu meledak. Dari dalam bola cahaya itu, muncullah sesosok iblis yang sangat besar dan mengerikan. Tubuhnya berwarna hitam pekat, matanya merah menyala, dan ia memiliki tanduk yang panjang. Mbah Kuncung berteriak, "Tidak! Itu tidak mungkin. Dia sudah bangkit." Mbah Kuncung dan Mbah Sukron, yang masih dikendalikan, kini bergetar ketakutan. Mereka berdua jatuh ke lantai, tubuh mereka bergetar. Iblis itu memandang mereka dengan tatapan merendahkan. "Terima kasih, manusia. Kau telah membebaskanku," ucap iblis itu, suaranya menggelegar di seluruh gua. Dimas, Riko, dan Ki Jati terdiam. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa berdiri di sana, menatap iblis yang sangat mengerikan itu. "Siapa kau?" tanya Dimas, suaranya bergetar. Iblis itu tertawa, tawa yang melengking. "Aku adalah penguasa dari kegelapan. Aku adalah iblis yang menyembunyikan kekuatanku di dalam jimat itu. Aku yang memberikan kekuatan kepada Mbah Kuncung. Dan sekarang, aku akan mengambil semua kekuatanku kembali." Iblis itu menggerakkan tangannya. Arwah Mbah Kuncung dan Mbah Sukron ditarik ke dalam tubuh iblis itu. Iblis itu menyerap kekuatan mereka, membuatnya semakin kuat. Wujudnya kini terlihat lebih besar, lebih menyeramkan, dan lebih kuat. Ancaman baru, iblis itu merasuki tubuh Riko dan menggunakannya untuk menakut-nakuti Dimas. Iblis itu juga menyerap kekuatan Mbah Sukron dan Mbah Kuncung, membuatnya semakin kuat. "Sekarang, giliranmu," teriak iblis itu. Ia menggerakkan tangannya. Riko, yang sejak tadi berdiri diam, tiba-tiba terangkat. Matanya berubah menjadi hitam pekat, dan ia tersenyum, senyum yang mengerikan. "Dimas, jangan. Ini bukan aku," teriak Riko, suaranya bergetar, tetapi matanya memancarkan rasa benci yang tak terlukiskan. Iblis itu telah merasuki tubuh Riko. Ia menggunakan tubuh Riko untuk menakut-nakuti Dimas. "Lihat, temanmu kini menjadi bonekaku. Aku akan membuatnya membunuhmu. Atau, kau bisa menyerahkan dirimu sendiri kepadaku." Dimas tidak bisa berbuat apa-apa. Ia melihat sahabatnya, yang kini menjadi boneka iblis. Ia merasa putus asa. Ia tahu, ia tidak bisa melawan iblis itu. Iblis itu terlalu kuat. Ki Jati, yang juga melihat kejadian itu, terkejut. "Tidak, itu tidak mungkin. Dia adalah iblis yang menguasai seluruh alam gaib." "Kau tahu siapa aku, Ki Jati?" tanya iblis itu. "Kau juga akan mati di tanganku." Iblis itu menggerakkan tangannya. Ki Jati terangkat ke udara. Tubuhnya bergetar,
seolah-olah ia sedang disiksa. Dimas merasa hancur. Ia tidak bisa menyelamatkan Ki Jati. Ia tidak bisa menyelamatkan Riko. Ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Ia tidak sengaja membangkitkan iblis yang lebih kuat dari Mbah Kuncung. Ia kini terjebak dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di tengah keputusasaan, Dimas mendengar suara bisikan dari keris yang ia pegang. Bisikan itu terdengar seperti suara Mbah Sukron, tetapi kali ini, suaranya terdengar jernih, penuh dengan penyesalan. "Nak, maafkan aku telah membuat kesalahan besar." Dimas menatap keris itu, air matanya menetes. "Mbah, apa yang harus aku lakukan?" "Satu-satunya cara adalah pengorbanan," bisik Mbah Sukron. "Kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk menghentikan iblis itu." Tiba-tiba, Ki Jati, yang masih melayang di udara, berhasil melepaskan diri. Ia jatuh ke lantai, batuk-batuk. Ia menatap Dimas dengan sorot mata yang penuh arti. Satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan nyawa. Dimas terkejut. "Mengorbankan nyawa?" "Iya," jawab Ki Jati. "Iblis itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan. Dia hanya bisa dikalahkan dengan pengorbanan. Kau harus mengorbankan nyawamu untuk mengakhiri teror ini selamanya." Konflik batin, Dimas harus memilih antara menyelamatkan temannya atau mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengakhiri teror itu selamanya. Dimas menatap Riko, yang kini dirasuki oleh iblis. Riko tertawa, tawanya melengking dan mengerikan. Ia menggerakkan tangannya, menciptakan bola-bola api gaib yang meluncur ke arah Dimas. Dimas menghindar. Ia berlari. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Riko. Ia tidak bisa membiarkan Riko mati. Tapi di sisi lain, ia tahu, ia harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengakhiri teror ini. Tiba-tiba, ia teringat pada semua yang telah terjadi. Kematian Mbah Sukron, mimpi-mimpi buruk, gangguan-gangguan aneh, perburuan di hutan. Ia tahu, semua ini terjadi karena kakeknya membuat kesalahan. Dan ia, sebagai keturunan Mbah Sukron, harus bertanggung jawab. Dimas menatap Ki Jati. "Ki, apa yang harus aku lakukan?" "Kamu harus kembali ke dalam pintu gaib itu," jawab Ki Jati. "Dan kamu harus mengorbankan nyawamu di sana. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengunci iblis itu selamanya." "Tapi, Riko, bagaimana dengan Riko?" tanya Dimas. "Jika kamu mengorbankan nyawamu, iblis itu akan kehilangan kekuatannya. Riko akan kembali normal," jawab Ki Jati. Dimas merasa bimbang. Ia tidak tahu apakah ia sanggup mengorbankan nyawanya sendiri. Ia tidak tahu apakah ia sanggup mati. Ia hanya seorang mahasiswa, ia punya mimpi, ia punya masa depan. Tapi, ia juga tahu, ia tidak bisa membiarkan iblis itu merusak semuanya. "Ayo, Dimas. Jangan takut. Jangan biarkan pengkhianatan kakekmu membuatmu menjadi pecundang," teriak Ki Jati. Dimas melihat Riko yang tertawa-tawa, mata iblis di dalam dirinya memancarkan rasa benci yang tak terlukiskan. Ia tahu, ia harus melakukan ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sahabatnya. Dimas berjalan ke arah pintu gaib itu. Ia membuka pintu itu, dan ia melangkah masuk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam. Tapi ia tahu, ia tidak akan pernah kembali. Ia hanya bisa berharap, pengorbanannya tidak sia-sia. Dimas melangkah masuk ke dalam pintu gaib. Di dalam,
Ia melihat iblis itu yang masih merasuki tubuh Rico. Iblis itu tertawa. "Kau datang juga, pecundang. Kau datang untuk mati." Dimas tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah iblis itu. Ia mengeluarkan keris dari sakunya. Ia mengangkat keris itu. "Apa yang akan kau lakukan? Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan keris itu?" tanya iblis itu. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap iblis itu, matanya dipenuhi dengan tekad yang kuat. Ia tahu, ia tidak bisa mengalahkan iblis itu. Tetapi ia bisa menghentikannya. "Aku tidak bisa mengalahkanmu," ucap Dimas. "Tapi aku bisa mengorbankan diriku untuk menghentikanmu selamanya." Dimas menusukkan keris itu ke dadanya sendiri. Darah mengalir dari dadanya. Iblis itu berteriak. Kekuatannya mulai melemah. Tubuhnya bergetar. Arwah Mbah Kuncung dan Mbah Sukron, yang tadinya ada di dalam tubuh iblis itu, kini keluar. Mereka berdua menatap Dimas dengan tatapan terkejut. Iblis itu berteriak, suaranya melengking. Tubuhnya mulai pecah berkeping-keping. Lalu, ia menghilang, kembali ke alamnya. Tubuh Rico, yang tadinya dirasuki iblis, jatuh ke lantai. Rico membuka matanya, matanya kembali normal. Ia menatap Dimas. "Dimas, apa yang kau lakukan?" teriak Rico. Dimas tersenyum. Ia menatap Rico dengan tatapan yang penuh arti. "Aku harus melakukan ini, untuk mengakhiri teror ini." Tubuh Dimas mulai memudar. Ia berubah menjadi cahaya. Ia melihat arwah Mbah Sukron dan Mbah Kuncung. Mereka berdua menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Nak, maafkan aku," ucap Mbah Sukron. Dimas tersenyum. "Mbah, aku memaafkanmu." Tubuh Dimas kini berubah menjadi cahaya sepenuhnya. Ia tidak mati. Ia hanya terperangkap di alam lain bersama arwah Mbah Sukron. Ia menjadi penjaga pintu gaib itu, untuk memastikan iblis itu tidak akan pernah kembali. Rico, yang masih syok, melihat keajaiban itu. Ia melihat Dimas yang kini menjadi penjaga pintu gaib. Ia melihat Mbah Sukron dan Mbah Kuncung, yang kini telah berdamai. Mereka berdua berdiri di samping Dimas, seolah-olah mereka adalah teman baik. Dimas meninggalkan sebuah pesan terakhir untuk Rico, sebuah pesan yang ia bisikkan ke dalam telinga Rico. "Jangan pernah ulangi kesalahan kakekku." Rico terbangun. Ia berada di luar gua. Di sampingnya, Ki Jati menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. "Apa yang terjadi?" tanya Rico. "Dimas, dia mengorbankan dirinya," jawab Ki Jati. "Dia menjadi penjaga pintu gaib itu. Dia telah mengakhiri teror itu selamanya." Rico tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia menangis untuk sahabatnya, untuk pengorbanan yang telah ia lakukan. Bertahun-tahun kemudian, Rico menjadi seorang ahli spiritual seperti Ki Jati. Ia menjaga rahasia pintu gaib itu. Ia mengunjungi gua itu setiap tahun, untuk memastikan bahwa iblis itu tidak akan pernah kembali. Ia tahu, Dimas ada di sana, menjaga pintu itu, menjaga perdamaian di alam ini. Ia tahu, Dimas telah menjadi pahlawan yang tak terucapkan, pahlawan yang mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan dunia.